Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal qur'ana imama wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, meskipun hari ini hujan, kita masih diberikan kenikmatan yang maha luar biasa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah meletakkan ajaran Islam kepada kita sehingga kita mendapatkan garis yang lurus dalam menghadapi hidup ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada kesempatan ini saya mungkin dikasih kesempatan sedikit untuk menyampaikan tentang perihal ujian peringatan untuk kita sebagai umat manusia yang mungkin sering terlupakan oleh kita. Kehidupan manusia sepenuhnya adalah cobaan, pasti cobaan itu baik, buruk, bahagia, derita dan lain sebagainya. Begitu pula di dunia kita akan hadapi semuanya. Tetap aja kita harus menandakan itu sebagai sebuah ujian. Baik. Udah Pak, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ini dalam surat Al-Mulk ayat ke-22. Jadi ada 3 ujian yang setiap hari pasti kita lewati, namun tanpa sadar kita melaluinya begitu saja, tanpa kesan, tanpa pesan. Kita jarang sekali memikirkan 3 hal ujian yang pasti menimpa manusia. Biasanya setiap hari kita anggap biasa-biasa saja apa yang kita lewati hari ini, hari kemarin, atau mungkin ke depan kita anggap biasa saja. Karena memang sudah terbiasa, sehingga kita tidak bisa memahami, menyaksikan bahwa sebenarnya ada apa di balik ini semua. Karena setiap kegiatan yang kita terima pasti ada maksud dari Allah. Apakah itu baik, apakah itu rezeki, apakah itu musibah dan lain sebagainya. Satu yang seringkali kita lupakan adalah umur yang senantiasa berkurang setiap hari. Cobalah kita lihat, apakah kita berpikir tiap hari bahwa hari ini sudah kurang 1 hari ya. Saya rasa jarang sekali. Ya mudah-mudahan banyak yang berpikir seperti itu. Tapi biasanya ini berlalu begitu saja. Hari demi hari lewati seperti saja. Sehingga setiap hari umur kita berkurang, sementara kita tidak pernah resah dan memikirkan hal itu. Namun bila harta kita hilang, kita sibuknya luar biasa. Harta kita hilang sedikit saja dalam 1 hari, luar biasa kita menyesalnya. Tapi tentang umur kita tidak pernah care bahwa setiap hari itu kita kehilangan 1 umur kita. Pak, ini ada pertanyaanmu, Om. Kok beliau? Oh, maaf Pak, gangguan sedikit Pak. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita sering sekali melupakan hal itu, padahal itu yang sering kali kita hadapi.
Setiap hari begitu bangun tidur, kita sudah akan bilang umur kita hari ini sudah bertambah 1 hari. Terus setiap kita mau tidur malam, kita harus berpikir, apa yang saya lakukan hari ini ya? Apa sudah seperti apakah yang saya lakukan hari ini? Kadang-kadang kita lupa begitu habis mau istirahat ya sudah langsung tidur saja, mengucapkan doa mungkin. Tapi pernah kita merenung setiap hari pada malam hari ini dari mulai pagi sampai malam tuh kita melakukan apa saja? Apa manfaat kita kepada orang lain? Ada nggak? Atau sekedar hanya memang mengerjakan yang berfungsi buat kita saja? Tapi kita harus pikirkan apa yang kita lakukan hari ini, pagi ini, malam ini, sebelum kita istirahat, kita sudah melakukan apa terhadap orang sebelum kita. Nah itu yang kita sering lupakan. Tadi yang saya bilang makanya kalau kita kehilangan harta luar biasa. Kemarin kita hilang kesempatan atau mungkin rugi dan lain sebagainya. Tidak pernah kita memikirkan bahwa hari ini kita lewati hari kita itu dengan tanpa arti apa-apa. Hanya ya saya sekedar ini melakukan ini, tapi tidak ada artinya buat kita dan buat orang sekitar kita. Sementara dalam Rasulullah bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang itu dikatakan berarti apabila bermanfaat buat orang lain. Rasulullah pernah berwasiat pada Abu Zar ya. Wahai Abu Zar, jadilah engkau orang yang lebih fikir terhadap umurmu daripada terhadap hartamu atau dirham atau dinar. Jadi kita harusnya merasa fikir terhadap usia kita, bukan terhadap harta kita. Artinya fikir ini maksudnya kita nggak bisa menolak waktu berlalu tentang hari kita nggak bisa. Artinya fikir sini kita harus memanfaatkan umur kita itu sebegitu berharganya buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Itu poin yang pertama. Poin kedua adalah nikmat yang dinikmati setiap hari. Setiap hari manusia menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah. Setiap hari pula kita memakan rezeki yang diberikan olehnya. Sementara kita tidak memikirkan segala nikmat yang telah kita dapatkan setiap harinya. Kadang-kadang kita hanya ya berlalu begitu saja, ya mungkin tadi dengan mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya, bersyukur. Tentunya syukur ini harus kita refleksikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat orang lain. Padahal bila ia mempunyai rezeki dengan cara yang halal, ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa rezeki dan fasilitas kenikmatan itu digunakan? Kita mendapatkan dengan secara halal saja, kita masih dipertanyakan. Apalagi kalau kita mendapatkan rezeki itu dengan secara tidak halal. Secara halal saja kita dipertanyakan. Apakah kita apakan rezeki tersebut? Apakah dalam sebuah kegiatan yang baik atau yang justru kegiatan yang tidak baik? Kita dipertanyakan sampai dengan nanti. Manusia tidak pernah memikirkan, bahkan kita tidak pernah peduli apa akibat dari sesuatu yang kita makan. Apakah nikmat itu akan lolos saat diminta pertanggungjawaban atau mendapatkan sanksi nanti. Jadi ini yang kedua yang kita perlu pahami, bahwa sampai sejauh mana pemahaman kita terhadap apa yang kita dapatkan dari Allah. Seperti apa pertanggungjawabannya, baik itu rezeki dan yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah lebih dekat kepada ajal. Gimana Pak Dodi? Ini ucapan ayatnya biasa Pak Dodi dalam setiap doa. Gak lupa saya dengan kullu nafsin zaikatul maut, bahwa memang kita gak akan pernah lepas dari itu. Semuanya akan menghadapi kematian. Semakin bertambah hari, semakin dekat pula ajal buat kita. Ya itu ayat favorit. Kokojona eta.
kullu nafsin za'iqatul maut. Semakin dekat ke alam kubur dan alam pertanggungjawaban kita, dan itu pun semakin jauh dari kehidupan nyata. Dengan kita mendekati alam kubur, berarti kita mulai menjauh kehidupan nyata. Nah, sampai sejauh mana kita siap nggak untuk itu? Artinya siap ini tadi yang saya bilang, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wah, siapkah dia untuk menghadapi hari nanti? Nah, ini yang perlu kita pahami betul, bahwa kita tidak bisa tadi juga paham bahwa kematian itu akan datang tiba-tiba, kapan saja, di mana saja, bagaimana. Kita tidak mengerti. Cuman kita harus siap. Setiap saat harus siap bila datang waktunya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, setiap nafas Adam akan mendekatkannya menuju kepada ajalnya. Setiap hari langkah kita semakin mendekatkan pada alam akhirat. Sementara kita tidak pernah memikirkannya. Waktu kita habis untuk memikirkan dunia saja, pada akhirnya semuanya akan habis dan sirna. Apakah kita termasuk ke dalam 3 golongan tadi? Ya, marilah kita sama-sama cermati, tafakuri. Apa kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan surga, atau malah sebaliknya kita mendapatkan menjadi ahlinya neraka? Sungguh kita sering lalai, bahkan lupa untuk memikirkannya. Padahal setiap nafas kita adalah ujian yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, 3 poin tadi. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bersama. Sebagai penutup, saya tutup saja dengan doa, ya Pak. Tutup saja dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu amanus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa anak-anak dan istri kami, ya Allah. Ampunilah dosa para tetangga kami, kaum muslimin dan muslimat. Jadikanlah perkumpulan yang berkah, perkumpulan yang sering membawa kebajikan buat ke depan, perkumpulan yang membuat kita semakin kompak dalam menjunjung agama Islam. Ya Allah, ya Allah, apabila telah tiba saatnya nanti, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya naon, Pak? Judulnya 3 hal